Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa terus istiqamah di dalam menjalankan ketaatan kita dan melakukan kebaikan-kebaikan yang kemudian diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita masih membahas tentang bab rezeki. Ya. Kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Ya. Hari ini kita akan coba melihat apa perkara yang kemudian menyebabkan seseorang itu pada akhirnya dia terjebak dalam satu kegagalan untuk kemudian memahami konsep rezeki yang kemudian menjadi permasalahan yang kemudian menjadi hal yang sering mengganggu di dalam hidupnya. Ya, artinya ketika dia gagal dalam memahami rezeki, maka ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara dia di dalam kemudian menjalani kehidupan. Maka kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebanyakan oleh kita manusia ini terkalahkan oleh hawa nafsu, sehingga dalam masalah rezeki ini terkadang merasa kurang, terkadang merasa tidak cukup, terkadang merasa apa yang dia miliki ini tidak mampu kemudian untuk membahagiakan dirinya. Ya. Memang kata Nabi SAW, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahabin, ahabba an yakuna wadiyani, falam yamla afahu illa turab." Ya. Kata Nabi, kalau seorang anak Adam punya satu lembah emas, maka dia akan menginginkan lembah emas yang kedua. Dan ini akan terjadi terus-menerus sampai kemudian hawa nafsunya atau keinginannya ini diputus, atau kemudian mulutnya ditutup dengan tanah. Maksudnya ditutup dengan tanah ini perumpamaan, kinayah, bahwa hanya kematian yang kemudian bisa memutus hawa nafsunya terhadap perkara ini. Ya. Maka kemudian kita harus membatasi diri kita. Dalam masalah pencarian, kita harus kemudian membatasi. Ya. Kenapa? Karena kemudian kita terjebak dalam tiga hal yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kita akan terjebak oleh tiga hal yang kemudian akan senantiasa menghinggapi diri kita dalam perkara muamalah ini, dalam perkara rezeki, dalam perkara harta. Jika tidak dibatasi, maka dalam hidup itu satu, kegalauan yang terus-menerus. Dua, keletihan yang terus-menerus. Tiga, kekecewaan yang tiada akhir. Ya, kekecewaan yang tiada akhir. Maka dalam perkara rezeki ini, ya, kegalauan terus-menerus,
kemudian keletihan yang tidak pernah berakhir, kekecewaan yang kemudian tidak pernah berakhir. Ya. Jika kemudian kita gagal memahami konsep rezeki, maka di sini disebutkan ada sebab-sebab seseorang itu kemudian terjebak di dalam kesalahan pemahaman dalam perkara rezeki. Ya. Satu, sebab yang pertama, karena ambisi dan tujuan terbesarnya adalah dunia. Ya. Nah, ini orang kalau kemudian tujuan terbesarnya, ambisinya adalah mencari mengumpulkan harta saja, maka yang kemudian Allah letakkan di pelupuk matanya adalah kefakiran. Ya. Sehingga dia akan terus merasa miskin. Dia akan terus merasa tidak cukup. Sampai kapanpun, sebanyak apapun yang dia kumpulkan, ini tidak akan mampu untuk kemudian membahagiakan dirinya, tidak akan mampu kemudian menjadikan dirinya merasa cukup di dalam pencariannya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Ya. Barang siapa yang kemudian menjadikan ambisi terbesarnya adalah dunia. Maksudnya dia hanya mencari harta saja. Apa kata Nabi? Faraqallahu alaihi amrahu. Allah itu akan mencerai-beraikan seluruh urusannya. Masya Allah. Ya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Kemudian Allah menjadikan kefakiran di pelupuk matanya. Ini bahaya Bapak Ibu. Kalau Allah sudah menjadikan kefakiran di pelupuk mata seseorang, maka rumah sebesar apapun akan terasa kurang bagi dirinya. Harta sebanyak apapun akan terasa kurang baginya. Gaji atau penghasilan, hatta dia punya penghasilan ratusan juta, tapi kalau sudah Allah letakkan kefakiran di pelupuk matanya, apa yang terjadi? Masya Allah. Mohon maaf. Kalau kita melihat satu kondisi, ini kalau dalam Islam nanti kita akan bahas di sini. Ada namanya ghulul. Ghulul ini apalah, korupsi lah. Kira-kira yang melakukan ini orang yang kurang. Ada seseorang misalnya melakukan ghulul, dia korupsi misalnya. Kira-kira yang melakukan ini orang yang dia berkekurangan? Enggak. Justru yang melakukan ini orang yang sebenarnya secara materi itu sudah berlebihan. Sangat berlebihan justru. Iya kan? Tapi kemudian apa yang membuat dirinya melakukan seperti ini? Karena Allah itu meletakkan kefakiran di pelupuk matanya. Karena apa? Karena ambisi terbesarnya adalah masalah dunia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Apa yang kemudian Allah berikan kepadanya hanya apa yang kemudian sudah Allah tentukan baginya. Ya. Tapi sebaliknya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanatil akhirati hammahu," atau niyatuhu. Jika kemudian sebaliknya, tadi kan ambisi terbesar dunia Allah jadikan kefakiran di pelupuk mata. Tapi kalau akhirat, jama'allahu amrahu, Allah kumpulkan semua urusannya. Artinya Allah selesaikan semua urusannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Masya Allah. Seseorang kalau sudah hatinya kaya, rumah sesempit apapun rasanya luas, betul? Penghasilan sesedikit apapun insya Allah luas. Jadi di sini kita melihat hikmah yang sangat besar. Memang Nabi itu pernah tanya sama Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, atara kathratul mal huwal ghina?" Apakah engkau lihat orang yang banyak hartanya itu orang kaya? Naam ya Rasul, betul. Ya. Wa qillatil mal huwal faqr. Yang sedikit hartanya orang fakir. Naam ya Rasul.
Kemudian beliau katakan, yang kaya adalah yang kaya hatinya, yang miskin adalah yang miskin hatinya. Ternyata kalau Allah kemudian sudah mengkayakan hati seseorang seperti yang Nabi sebutkan, kalau tujuan dia akhirat, maka Allah cukupkan hatinya. Allah kayakan hatinya. Sehingga semua urusannya ini dimudahkan. Jadi yang pertama, seseorang itu gagal memahami konsep rezeki jika kemudian tujuan terbesarnya adalah dunia. Nah, pertanyaannya, kira-kira zaman sekarang lebih banyak yang tujuan hidupnya untuk akhirat apa dunia? Lebih banyak yang kemudian konsentrasinya ini difokuskan untuk masalah harta atau masalah akhirat? Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena jahil ilmu agama. Jadi ilmu ini sebenarnya adalah perkara yang membuat manusia ini terjaga dari perkara-perkara yang haram. Termasuk diantaranya perkara muamalat, perkara dalam mencari harta, perkara dalam mencari rezeki. Sehingga kemudian Imam Hasanul Basri itu mengatakan begini, ada seseorang, emas dan perak itu bisa dia tentukan kadarnya hanya dengan menyentuhnya saja. Hanya dengan menyentuh dia tahu kadar emas dan perak. Bapak Ibu, ada yang bisa tahu kadar emas dan perak hanya dengan menyentuh? Ada orang, kata Imam Hasanul Basri, bisa tahu kadar emas dan perak hanya dengan menyentuhnya saja. Artinya apa? Ilmu dunianya ini luar biasa. Tapi ketika ditanya tentang bab sholat, dia nggak tahu apa-apa. Berarti dia ahli ilmu dunia, tapi jahil ilmu agama. Nah, ini bahaya sekali. Pertanyaannya, lebih banyak orang zaman sekarang paham ilmu dunia apa paham ilmu agama? Lebih banyak yang paham ilmu dunia atau ilmu agama? Dunia. Lagi-lagi kita menemukan bahwa realitas orang lebih kemudian berkonsentrasi pada, artinya dunia dan akhirat dua-duanya harus seimbang. Tapi masalah ilmu, jangan sampai kita kemudian masuk kategori jahil ilmu agama. Ini sangat berbahaya sekali. Waliyadu billah. Yang ketiga, orang yang kemudian terkena fitnah dalam masalah harta, Nabi itu mengatakan, inna likulli ummatin fitnah. Semua umat itu memiliki fitnah. Fitnahnya kaum Ad itu kekuatan. Fitnahnya Bani Israel itu wanita. Wa fitnati ummati, fitnahnya umatku al-mal, harta. Masya Allah. Itu kan ada istilahnya kan. Harto, tahto, wanito. 3 to. Kalau kaum Ad, kekuatan. Bani Israel, perempuan. Umatku, harta, kata Nabi. Maka banyak sekali yang kemudian gagal memahami bab ini. Karena kemudian perkara yang Nabi sebutkan di sini. Karena dia banyak bergaul dengan orang yang kaya, tapi kemudian membatasi dirinya untuk kemudian berkumpul bersama orang-orang yang kurang. Atau lebih banyak berkumpul dengan aghnia daripada dengan fuqara. Masya Allah. Sekarang pertanyaannya, zaman sekarang, orang lebih banyak bergaul dengan orang yang berkekurangan atau berkelebihan? Yang berkekurangan atau kelebihan? Lebih. Itu kan realitas yang kemudian kita temukan zaman sekarang ya. Ada orang tuh yang membatasi pergaulannya, hanya mau berkumpul dengan komunitasnya
yang sama-sama memiliki kelebihan dalam masalah dunia. Kita lihat nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum." Kata Nabi, lihat orang yang ada di bawah kalian, ya. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan kalian melihat orang yang ada di atas kalian, ya. Apa sebabnya? Fahuwa ahdaru in la tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena dengan begitu kalian itu akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi realitas yang kita temukan zaman sekarang, ya, di televisi atau di media sosial, ya, ini kan lebih banyak orang yang kemudian menampakkan kekayaannya kepada orang lain, menunjukkan kepada khalayak, sehingga bisa jadi nanti yang nonton mengurangi rasa syukurnya. Betul? Contoh, ya. Kira-kira kalau misalnya, ya, kita lihat di TV kan atau di media sosial banyak sekali ada perkara di mana mereka ini menunjukkan harta kekayaannya kan, ya. Ada mobil harganya 4 miliar misalnya. Nah, Anda bayangkan orang yang lihat mobil 4 miliar, ya, mobilnya dia harganya 100 juta misalnya. Apa yang ada dalam benak dia? Seakan-akan mobilnya nggak berharga kan? Menghalangi orang untuk bersyukur, bukan? Maka Nabi itu menasihati, lihat yang ada di bawah, jangan lihat yang ada di atas. Kenapa? Karena kalian akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang punya motor jangan lihat yang punya mobil. Kenapa? Nanti dia nggak mensyukuri motornya. Yang punya mobil jangan lihat yang punya helikopter. Nanti dia tidak mensyukuri mobilnya. Maka Nabi itu sebenarnya sudah menasihati kita ribuan tahun yang lalu. Kalau kita cenderung membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain yang lebih dari kita, kita cenderung tidak akan mensyukuri nikmat Allah. Sehingga ini menjebak kita di dalam pencarian, akhirnya kita menghalalkan yang haram. Kenapa? Karena ingin memiliki sesuatu yang melebihi apa yang kita miliki. Nah, ini biasanya menjebak. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bergaul dengan fuqara ini sebenarnya sangat melembutkan hati seseorang. Sangat melembutkan hati. Sehingga membuat dia insya Allah terhindar dari perkara-perkara yang bisa menjadikan dia terkena fitnah harta. Ya. Jadi sudah berapa tadi? 3. 1. Yang pertama apa? Ambisi terbesarnya dunia. Yang kedua apa? Jahil ilmu agama. Yang ketiga apa? Karena membatasi dirinya untuk kemudian bergaul dengan fuqara. Ya. Berarti kita melakukan yang kontra dari ini. Kalau satu penyebabnya adalah ambisi terbesarnya dunia, maka kita sebaliknya jadikan ambisi terbesar kita adalah akhirat. Yang kedua, kalau misalnya dia kena karena dia jahil ilmu agama, maka kita belajar agar tidak jahil ilmu agama. Yang ketiga, karena kemudian dia kontra dari apa yang dikatakan Nabi, unzuru ila man asfala minkum. Ya, lihat yang kemudian lebih kurang dari kalian. Berarti kita banyak bergaul dengan fuqara, ya, agar kemudian hati kita dilembutkan dan kita tidak kena fitnah ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum lanjut saya izin minum dulu. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Nah,
Sekarang yang keempat. Yang keempat ini karena dia kurang mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurul qalil la yashkurul katsir." Orang yang tidak mensyukuri yang sedikit tidak akan mensyukuri yang banyak. Masalah syukur ini, ya, mudah-mudahan kita bisa bahas satu sesi khusus tentang syukur. Ya, karena memang Allah sebutkan, ya, yang bersyukur ini jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Karena memang tidak semua orang tuh bisa menjadi orang yang bersyukur. Ya. Syukur artinya menampakkan nikmat. Ya, kan dalam berbagai redaksi ayat di dalam Al-Quran, syukur dan kufur ini disandingkan. Kalau enggak syukur maka jadi kufur. Ya. Kufur ini artinya menyembunyikan nikmat yang Allah berikan. Dia tidak mengakui bahwa ini dari Allah. Maka lawan dari syukur adalah kufur. Ya. Maka kata Nabi SAW, orang yang tidak mensyukuri yang kecil, ini biasanya tidak mensyukuri yang besar. Ya. Maka masalah bersyukur ini, ya, ini adalah masalah yang kemudian banyak membuat manusia ini jadi kufur. Kufur nikmat. Ya, makanya Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak sanggup. Ya, kita lihat dalam keadaan Covid. Oksigen satu itu berapa harganya, Pak? Satu tabung. Berapa? 1 juta. Itu penggunaannya berapa lama, Pak? Yang 1 juta itu penggunaannya berapa lama? 2 hari. Ya. Kita kalau hitung-hitungan sama Allah, 2 hari bayar 1 juta, silahkan dibagi dengan usia kita. Berapa yang harus kita bayar kepada Allah? 1 minggu saja berarti sudah berapa yang harus kita bayar? 3,5 juta ya. Berarti 1 bulan berapa? 14 juta. 1 tahun berapa? Ratusan juta. Dari menghirup oksigen saja kita nggak sanggup hitung. Maka kemudian banyak orang yang terjebak di dalam perkara ini ketika dia ini kurang bersyukur. Masya Allah, bersyukur saja kita kadang masih salah. Bersyukur untuk nikmat kita, apalagi bersyukur untuk nikmat orang lain. Ya. Maka ada satu kisah ketika dikatakan oleh Anas bin Malik, kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari kami ini lagi duduk dengan majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan masuk di antara kalian sekarang seorang ahli syurga. Fatala'a rajulun minal ansar. Yang masuk seorang laki-laki ansar. Ya. Jenggotnya ini masih basah karena bekas air wudu. Qad ta'allaka na'laihi ala yadihi shimal. Dia tuh megang sendal dengan tangan kirinya. Kemudian dia masuk. Faqanal ghad, besoknya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla maqalatil ula. Nabi mengatakan seperti hari pertama. Apa kata Nabi? Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Ini nanti ini masuk di antara kalian ahli surga. Yang masuk seorang laki-laki yang sama dari Ansar, basah jenggotnya, megang sendal dengan tangan kirinya. Hari ketiga, Nabi mengatakan kalimat yang sama. Yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan masuk nih di antara kalian seorang laki-laki ahli syurga. Orang yang sama 3 kali berturut-turut. Maka Abdullah ibnu Amr ibnu As itu penasaran.
apa sih amalannya sampai bikin nih orang jadi ahli syurga. Dia penasaran. Setelah Nabi meninggalkan majelis tersebut, fatabi'ahu Abdullah ibnu Amr. Ketika Nabi meninggalkan majelis itu, Abdullah ibnu Amr ini ikut orang yang dikatakan ahli syurga tadi. Kemudian dia katakan, inni lahaitu abi, saya tuh lagi marahan sama ayah saya. Fa'aqsamtu la adkhuluhu thalatha. Saya bersumpah tidak masuk rumahnya 3 hari. Boleh enggak saya nginap di rumahmu? Apa jawab dia? Naam, boleh. Allah. Memang karakter mereka ini dari dulu tuh sangat memuliakan tamu. Ya, hatta tamu yang baru dikenal. Bapak Ibu bisa enggak baru ketemu seseorang di masjid, kemudian dia bilang, boleh enggak saya nginap di rumahmu 3 hari? Terus bilang boleh. Bisa? Kita belum tentu bisa, saya pun belum tentu. Orang baru kenal, terus dia izin nginap di rumah 3 hari. Tapi dia bilang apa? Naam, boleh. Maka pulanglah dia bersama Abdullah ibnu Amr ibnu As. Sampai di rumahnya, Abdullah ibnu Amr ini hanya ingin lihat apa amalan yang membuat dia menjadi ahli surga. Setelah dilihat, malamnya, fala yaqumu minal laili syai'an. Dia enggak bangun sama sekali salat malam. Ya. Dia enggak melihat orang ini bangun salat malam. Illa qad ta'arra wa taqallaba ala firashihi dzakarallah fakabbara. Hanya memang kalau dia terbangun, kaget bangun, dia ini berzikir kepada Allah, kemudian dia bertakbir sampai salat fajar. Cuman memang kata Abdullah ibnu Amr, ghaira anni la asma'ahu yaqulu illa khairan. Cuman memang saya enggak pernah mendengar dia ini berbicara kecuali kebaikan. Sampai hari ketiga, Abdullah ibnu Amr ini akhirnya seperti meragukan amalan ini orang. Ya. Falamma madatis salat, sampai hari ketiga dia pamit. Dia bilang, wa ya fulan, saya itu sebenarnya enggak ada masalah dengan ayah saya. Wala hajar, wala ghadab. Tapi sebenarnya Nabi itu mengatakan 3 kali, engkau ini ahli syurga 3 kali. Apakah benar? Ya. Kenapa? Falam araka ta'malu katsiral amal. Saya kok enggak melihat kamu ini punya amalan yang begitu banyak. Sampai akhirnya hampir-hampir beliau ini meremehkan amalan ini orang. Apa jawaban dia? Apa yang kamu lihat, itulah amalanku. Ghaira anni la ajidu nafsi ghisha wala hasada ala ma a'taha Allahu khairan wa iya. Kecuali aku tidak menemukan di dalam hatiku hasad, ya, atau dengki terhadap setiap kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain. Allahu Akbar. Berarti dia ini ridha dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kenapa? Karena dia enggak ada dengki. Berarti dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Di saat orang lain masih belum bisa bersyukur atas nikmatnya sendiri, dia sudah sampai pada tahap mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Orang lebih banyak mensyukuri nikmat orang lain atau lebih banyak mensyukuri nikmatnya sendiri? Mungkin kita masih dalam tahap mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, kan? Tapi mungkin masih banyak yang belum bisa sampai pada tahap mensyukuri yang nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, betul? Lebih banyak yang mensyukuri nikmat orang lain atau hasad kepada nikmat orang lain? Lebih banyak yang hasad atau bersyukur? Lebih banyak yang hasad. Boro-boro mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya,
Hasad iya. Iya kan? Makanya Nabi Muhammad itu kan menasehati kita ribuan tahun yang lalu, wa iyyakum bil hasad. Hati-hati dengan penyakit hasad. Bukankah dalam masalah rezeki ini, hasad ini pada akhirnya menjadi penyakit yang kemudian muncul di tengah masyarakat karena masalah rezeki. Betul? Ya. Ada orang lain Allah berikan rezeki, dia hasad. Ya. Nah, memang penyakit hasad ini penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Lebih bahaya penyakit hasad atau penyakit fisik. Ya. Hasad ini sangat berbahaya, Pak. Kenapa berbahaya? Karena kata Nabi, diharamkan disentuh oleh api neraka seseorang yang hatinya ini layyin, ya, lembut, hayyin, qaribun minan nas. Hati yang dekat dengan manusia, hati yang lembut, hati yang memudahkan orang lain. Itu diharamkan disentuh api neraka. Nah, kalau sudah muncul hasad, ya, maka ini kemudian membuat hati kita ini menjadi jauh dari bersih. Ya. Maka Nabi itu mengatakan bahwa hasad ini ada cirinya. Ya. Sebagaimana kalau kemudian kita ini paham ciri penyakit fisik. Ya kan, kalau misalnya saya tanya, apa yang lebih berbahaya dari penyakit jantung, Bapak Ibu? Apa yang lebih bahaya? Atau penyakit diabetes ini bahaya? Apa yang lebih bahaya dari diabetes? Kanker bahaya. Apa yang lebih bahaya dari kanker? Jantung bahaya, Pak. Yang lebih bahaya kita nggak sadar kita sakit jantung, betul? Gula bahaya. Yang lebih bahaya kita nggak sadar kita sakit gula. Hasad bahaya. Yang lebih bahaya kita nggak tahu kalau ternyata kita punya hasad. Maka sebagaimana penyakit fisik, penyakit hasad ini juga ada identifikasinya. Iya kan? Identifikasi pertama, kalau kita ingin kemudian mencari tahu kita punya hasad atau tidak, gampang. Karahiyatu ala mun'ima alaih. Suatu saat kalau orang lain dapat nikmat, dapat rezeki, kemudian kita benci, kita nggak suka, berarti kita sudah terjangkit penyakit hasad. Bapak Ibu pernah merasakan ini? Pernah nggak merasakan ini? Tetangganya beli mobil baru tuh, waduh, kita nggak senang. Sahabat kita naik pangkat, kita agak kurang suka. Seharusnya saya yang lebih pantas. Pernah? Jawabnya di dalam hati saja ya. Kalau pernah, berarti kita sudah pernah punya penyakit hasad. Kadarnya tuh masih setengah, Pak. Kalau kita lihat orang lain dapat nikmat, kemudian kita nggak suka, itu hasadnya masih setengah. Dia menjadi sempurna ketika wahubbi zawaliha. Kita lihat orang lain dapat nikmat, kita nggak suka. Kemudian kita ingin nikmat itu hilang dari diri kita, maka hasad kita sudah sempurna. Orang lain beli mobil, dari mana ini uangnya ini? Pasti dari hasil korupsi ini. Ya kan? Nggak mungkin ini. Nggak mungkin dia bisa beli mobil sementara dia begini-begini. Itu sudah setengah. Kemudian kita bilang, mudah-mudahan mobilnya hilang. Sempurna. 100%. Ya. Tapi kalau sudah punya seperti itu, ya kita banyak-banyak mendoakan. Sebenarnya mensyukuri, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, Allah tambahkan. Di antara di dalamnya adalah bersyukur atas nikmat orang lain. Allah tambahkan nikmat yang sama kepada kita. Lihat orang lain beli mobil, alhamdulillah, saya bersyukur atas mobil yang kemudian dibeli oleh sahabat saya. Indahnya luar biasa. Nah, sudah berapa tadi? 4.
Ya. Ini sebenarnya kita masih baru menyelesaikan satu slide. Makanya belum saya bagikan karena belum habis. Yang kemarin baru selesai hari ini. Ya, dari yang 2 minggu lalu. Maka kita selesaikan. Yang kelima, apa yang membuat seseorang pada akhirnya kemudian terjebak pada satu perkara sehingga membuat dia gagal di dalam memahami konsep rezeki, hatinya selalu merasa kurang, tidak cukup, hati yang sakit, hati yang mati. Hati yang kemudian tidak memiliki tawakal, tidak memiliki husnuzan, hati yang kemudian sering berprasangka. Nah, ini masalah prasangka ini masalah yang sangat berbahaya. Lagi-lagi dari perkara yang kita sebutkan tadi, semuanya adalah perkara yang sangat berhubungan erat kaitannya dengan hati. Ya. Apa prasangka? Dan yang paling berbahaya itu kan suuzon, prasangka buruk. Ya, Nabi itu sampai bilang begini, akdzabal hadits, zan ini prasangka, itu adalah perkataan yang paling dusta. Bayangkan, prasangka itu adanya di mana? Hati dan pikiran, bukan? Sudah diucapkan belum? Belum. Tapi kata Nabi apa? Akdzabal hadits, perkataan atau ucapan yang paling dusta itu prasangka. Padahal belum lagi diucapkan, masih dia simpan di dalam hati. Tapi dikatakan perkataan yang paling dusta, seolah-olah itu sudah diucapkan. Ya, maka banyak perkara yang kemudian membuat hati seseorang ini menjadi mati. Hati seseorang ini menjadi sakit sehingga kemudian dia gagal di dalam memahami perkara rezeki. Ya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan di awal kajian kita, bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, atara kathratil mal huwal ghina? Kamu tahu orang yang kaya orang yang banyak hartanya? Nah. Yang sedikit hartanya orang yang fakir? Nah. Nabi bilang yang banyak hartanya atau yang kaya adalah yang kaya hatinya. Maka memang kita itu harus senantiasa menjaga hati kita ini tetap bersih. Ya. Masya Allah. Saya tuh kok jadi ingat Nabi Ayub. Ya. Nabi Ayub ini Allah kasih ujian, sakit di seluruh tubuhnya. Ya. Tapi justru kemudian masih bersyukur karena hati dan lisan yang terus berzikir kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu? Lebih berbahaya penyakit fisik atau penyakit hati? Seseorang diazab di akhirat karena di dunia dia sakit fisik atau dia sakit hatinya? Hatinya sakit. Ya. Maka kalau kita membayangkan Nabi Ayub ini sakitnya di fisiknya, tapi nggak terlalu khawatir. Kenapa? Karena hatinya masih selamat. Ya. Kita nih, kalau misalnya sakit yang ada di hati kita ditampakkan dalam bentuk fisik, mungkin sakitnya itu lebih banyak dari Nabi Ayub. Karena kita banyak menyimpan perkara-perkara yang membebani hati kita, yang kemudian membuat hati kita ini menjadi sakit. Ya. Maka hati yang sakit, hati yang mati, ini adalah perkara yang membuat kita ini gagal memahami perkara rezeki dengan baik. Ya. Bayangkan, Pak. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW ini dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah ini karena kemudian hatinya paling bersih di antara manusia yang lain. Para sahabat dipilih untuk kemudian menemani Nabi SAW di dunia karena hati mereka adalah hati yang paling bersih. Maka hati yang bersih ini lagi-lagi adalah perkara yang kemudian paling berpengaruh
bagi seseorang dalam pemahaman dia dalam masalah apapun di dalam kehidupan, termasuk pemahaman dalam masalah rezeki dan masalah harta. Ya. Orang kalau sudah kemudian tenang hatinya, ini Masya Allah. Ya. Allah katakan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Sakinah. Tahu sakinah? As-sakinah. Itu sakinah ini ketenangan. Ya, ini didapatkan di antaranya orang-orang yang berkumpul untuk kemudian mengkaji ilmu-ilmu Allah. Maka nazalat alaihim musakinah, diturunkan dalam hatinya ketenangan. Maka bahaya sakinah, beda makhraj sedikit saja jadi sikin. Sikin ini artinya pisau. Pisau ini cenderung menyakiti. Ya. Maka kita kalau enggak tenang hatinya, hati kita ini cenderung galau, yang tadi kita sebutkan di atas, galau terus menerus, apalagi keletihan yang tidak pernah berakhir, kemudian kegelisahan yang tidak berakhir. Ya. Maka kalau kita lihat di dunia ini, apa dari visi kita yang paling cepat capek, Pak? Yang paling lelah? Kaki? Tangan? Hati, Pak. Hati ini paling cepat capek. Apalagi jika kemudian berhubungan dengan masalah dunia. Cepat capeknya. Tapi kalau dengan masalah akhirat, insya Allah dia semakin luas. Sudah berapa tadi? 5. Ya, masih 5. Ini dalam bab muamalat ini masih awal-awal ini ya. Ya, insya Allah nanti kita step by step. Orang kemudian kurang ibadahnya. Orang yang banyak ibadahnya dikatakan orang yang akan diberikan rasa lapang dalam hatinya, dicegah dari kefakiran. Maka Nabi SAW bersabda, Inna Allah yaqulu ya ibni Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi SAW, tafarra'a li ibadati amla'a sadaqah ghina wa asuddu ya faqiraka. Ya, kata Allah, wahai manusia, habiskan waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku tutupi kefakiranmu. Penuhi waktumu dengan ibadah kepadaku, niscaya aku penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku tutupi kefakiranmu. Ya. Sebaliknya, jika engkau tidak melakukannya, maka aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan menutupi kefakiran. Masya Allah, bahaya kan? Maka kemudian seseorang yang kurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kecenderungan dia tidak akan ditutupi kefakirannya, tidak akan dilapangkan hatinya. Ya. Maka saya nggak setuju ketika misalnya ada seseorang, ya, dia ketika mau melakukan sesuatu, tiba-tiba masuk waktu sholat, dia bilang, sebentar ya, saya sholat dulu sebentar. Sholat nggak boleh sebentar. Pernah nggak kita mendengar istilah ini? Saya sholat dulu ya bentar. Sehingga seolah-olah sholat ini hanya selingan di sela-sela kesibukan dia. Padahal seharusnya kesibukan yang lain adalah selingan di sela-sela waktu sholat. Ini dirubah kan? Ya, jadikan pekerjaan kita adalah selingan di antara waktu sholat. Jangan jadikan waktu sholat selingan di antara kesibukan kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang disebutkan oleh Nabi, ya, wahai anak Adam, habiskan waktumu untuk beribadah kepadaku, aku tutupi kefakiranmu. Ya, bukankah kemudian kita kebalikannya? Ya, kita menjadikan perkara-perkara ibadah ini sebagai perkara yang sampingan. Ya, maka ini berbahaya sekali.
kalau sudah mau tanya jawab, tolong diingatkan, takutnya kebablasan. Karena penghasilan atau apa yang dia dapatkan dari bab yang haram, maka ini sudah pasti, ya, dari bab yang haram. Ya, contoh, Allah mengatakan, yamhaqallahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan menghancurkan harta riba. Ini kata Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau bilang, Allah menghancurkan harta riba atau harta haram itu bisa dengan beberapa cara. Allah hancurkan dari sisi basyariahnya, dari fisiknya Allah hancurkan, Allah habiskan, ya. Ataupun kemudian orang yang memegang harta tersebut dicabut keberkahannya sehingga kemudian dia tidak pernah merasa cukup dengan hartanya, ya. Maka harta haram ini itu membuat Abu Bakar As-Siddiq, ya, saking menjaga dirinya dari harta yang haram, beliau ini punya seorang budak, ya. Budaknya ini biasanya setiap hari membawakan roti kepada dirinya. Suatu hari, jadi sebelum makan tuh beliau selalu tanya, ini dari mana? Satu hari beliau puasa, ya. Budaknya ini bawain roti untuk beliau buka puasa. Hari itu beliau makan tanpa ditanya terlebih dahulu, ya. Sudah mengunyah, beliau tanya, ini dari mana? Baru budaknya cerita, beberapa hari lalu saya jalan di pasar Madinah. Kebetulan ada seseorang minta diramal. Iseng-iseng saya ramal. Ternyata benar kejadian. Ya, tadi saya datang lewat, dia kasih ujroh, upah. Ya, upah itu akhirnya saya belikan roti. Abu Bakar mendengar itu sudah sampai kerongkongan. Kan lagi sambil mendengar sambil ngunyah kan. Apa yang terjadi? Beliau masukkan jarinya ke dalam mulutnya. Sampai dalam athar ini dikatakan Abu Bakar itu hampir mati tercekik. Dia masukkan jarinya ke dalam lehernya ini untuk apa? Mengeluarkan yang sudah masuk di sini. Itu ketika diceritakan kepada Rasul, Rasul bilang kepada budak, Abu Bakar itu nggak pernah makan yang haram, nggak pernah. Maka kemudian dia berusaha sekuat tenaga agar yang sudah masuk itu keluar. Karena mereka tahu makan yang haram itu tidak akan pernah mengenyangkan, justru kemudian membuat seseorang itu membawa azab ke dalam dirinya sendiri. Waliyadzubillah. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Bagaimana Abu Bakar kemudian sampai melakukan perkara seperti ini, ya. Karena berbahaya. Ada orang musafir, dia itu berdoa kepada Allah, ya mudda yadaihi ila sama fayaqul ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, ya. Musafir, doanya terkabul atau tidak? Terkabul. Kemudian tampak kelelahan, maksudnya asy'atha akhbar. Ini adalah salah satu perkara yang membuat seseorang itu diterima doanya. Ya mudda yadaihi ila sama, dia angkat tangannya, kemudian dia mengatakan ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Ini kan berarti dia sudah memenuhi beberapa syarat diterimanya doa. Dia musafir, dia berdoa mengangkat tangannya, kemudian dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ini sudah termasuk kategori orang yang doanya itu makbul. Tapi kemudian kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, dia makan dari yang haram, minum dari yang haram. Fa kaifa yustajabu lidzalik? Lalu bagaimana mungkin kemudian diterima doanya? Maka seseorang itu bisa gugur syarat-syarat diterimanya doa hanya karena muncul satu syarat yang menggagalkannya, yaitu makanan yang haram. Maka sesuatu yang haram ini itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kemudian dia
memahami tentang perkara rezeki. Yang terakhir, nanti insya Allah saya akan bagikan file PPT yang sudah saya buat, saya bagikan ya, agar bisa dibaca lagi di rumah ya, bisa disimpan, bisa dibaca lagi. Baik, yang keberapa sekarang? Oh sudah cukup ya? Baik, silahkan tanya jawab, nanti sisanya ini paling ada 2, nanti bisa dibaca saja ya. Silahkan jika ada pertanyaan, tafadhal, silakan. Baik Bapak Ibu, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita. Allah mengangkat semua kesempitan kita. Allah menyembuhkan yang sedang sakit di antara kita. Allah jauhkan kita dari perkara-perkara haram. Dan Allah jadikan kita tetap istiqomah untuk kemudian tetap belajar, mencari ilmu, sehingga jauh dari kejahilan ya, dan kita kemudian senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'an illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati wal tarkal munkarat fahdina lisahal a'mali wal akhlaq. Allahumma ghafirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'malan salihan wa khairan kathiran wa syarran ba'idan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman fala tukhrijna min hadhihi dunya illa ma'a syahadatil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.